Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis portofolio pada saham. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Salma Khairunisa, NIM 64231481. Saya Nursifa Pujia dengan NIM 64231426. Dan saya Bagus Fikri Setiawan dengan NIM 64231514. Saham menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor yang mencari imbal hasil yang kompetitif. Saham menawarkan peluang keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang signifikan. Namun di balik potensi keuntungan tersebut, terdapat risiko yang harus diperhitungkan dengan cermat. Oleh karena itu, analisis portofolio menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk membantu investor mengelola risiko dan memaksimalkan pengembalian. Analisis portofolio merupakan proses evaluasi dan manajemen investasi yang memiliki tujuan memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Diversifikasi membantu mengurangi dampak risiko ini dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset atau sektor yang tidak saling berkorelasi. Untuk meminimalisir risiko perlu dilakukan diversifikasi dalam berinvestasi, yaitu dengan membentuk portofolio atau menginvestasikan dana tidak hanya di satu aset, melainkan ke beberapa aset. Melakukan virtual trading melalui aplikasi Coins yang dilakukan dari tanggal 20 November 2024 sampai 7 Januari 2025. Saham-saham yang kami pilih antara lain. Saham yang saya beli antara lain yang pertama itu ada di PT Bank Mandiri atau BMRI, yang kedua PT Ciputra Development atau CTRW, yang ketiga PT Gudang Garam atau GGRM, yang keempat Hanjaya Mandala atau HMSP, yang kelima ada Indosement Tunggal Prakarsa atau INTP, yang keenam ada Media Nusantara Citra atau MNCN, lalu yang terakhir ada PT Perusahaan Gas Negara atau PGAS. Saham yang saya beli antara lain 1 PT Astra Internasional atau ASII, 2 PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, 3 PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, 4 PT Ultra Giant Milk Industry atau LTJ, dan 5 PT Unilever Indonesia atau UNVR. Saham yang saya beli antara lain PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, PT Goto Gojek Tokopedia, PT Indonesia Tobacco atau ITIK, PT Kimia Farma atau AF, PT Pata Indah Kapuk 2 atau PANI, PT Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul atau SIDO, PT Semarekon Agung atau SMRA, PT Telkom Indonesia atau TLKM. 1. PT Bank Mandiri atau BMRI. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang solid. Bank ini memiliki profitabilitas yang baik dengan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri merupakan model bisnis yang kuat dan dikelola dengan baik. Bank Mandiri memiliki jaringan yang luas dan cakupan layanan yang mencakup berbagai sektor ekonomi di Indonesia dengan basis pelanggan yang besar. Bank Mandiri dapat terus berkembang dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Kedua, PT Ciputra Development atau CTRA. Saham CTRA termasuk dalam kategori kunci di sektor properti yang menjadikannya salah satu pilihan utama bagi para investor institusional dan retail. Harga saham CTRA dianggap undervalue dibandingkan fundamentalnya, sehingga menarik bagi para investor karena mengincar capital gain. Ketiga, PT Gudang Garam atau GGRM. Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan rekam jejak panjang dan stabil dalam menghasilkan pendapatan. Saham Gudang Garam dikenal sering memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Lalu yang keempat ada PT Hanjaya Mandala atau HMSP. Sebagai bagian dari grup Philip Morris International, HMSP memiliki dukungan dari perusahaan global yang kuat, yang memberikan akses ke teknologi dan strategi pemasaran yang canggih dengan kinerja keuangan yang stabil, dividen yang kompetitif, dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang didorong oleh brand value yang kuat. 5. PT Indosement Tunggal Prakarsa atau INTP. Indosement adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dengan merek dagang 3 roda yang sangat dikenal di pasar. Margin keuntungan perusahaan seringkali stabil karena efisien operasional dan posisinya di pasar. INTP secara konsisten membagikan dividen yang menarik bagi pemegang saham yang menjadikan pilihan favorit bagi investor yang mencari pendapatan pasif. Keenam ada PT Media Nusantara Citra atau MNCN. MNCN memiliki portofolio yang kuat di berbagai segmen media termasuk televisi, radio, digital, dan konten produksi. Dengan saluran-saluran populer seperti RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, dengan semakin berkembangnya platform digital dan media sosial, MNCN memiliki potensi untuk terus memperluas cakupan pasarnya dan meningkatkan pendapatan dari iklan digital dan platform streaming, kinerja keuangan yang relatif stabil dan konsisten, serta kebijakan dividen yang menarik. 7. Ada PT Perusahaan Gas Negara atau PGAS. Pemerintah Indonesia terus mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak ke gas alam yang lebih bersih dan efisien. Ini membuka peluang pertumbuhan jangka panjang di PGN. PGN juga memiliki pendapatan yang relatif stabil karena kontrak jangka panjang dengan pelanggan industri dan komersial termasuk sektor manufaktur, energi, dan properti. PT Astra Internasional atau ASII yaitu perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat dan diversifikasi bisnis yang luas. Selain itu, ASII memiliki rekam jejak keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan manajemen utang yang baik. Saham ASII juga memiliki likuiditas yang tinggi, membuatnya mudah diperjualbelikan di pasar saham. Tidak hanya itu, ASII dikenal juga sebagai emiten yang memberikan dividen secara rutin. 2. PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI merupakan salah satu bank terbesar dan paling dominan di Indonesia.
khususnya di segmen mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kinerja keuangan BBRI yang konsisten seperti pertumbuhan pendapatan bunga bersih, rasio kredit bermasalah, dan atau NPL. Ketiga, itu ada PT Indofood Sukses Makmur atau ICBP. ICBP merupakan perusahaan salah satu pemain utama di industri barang konsumsi atau consumer goods di Indonesia dengan produk-produk yang telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kinerja keuangan ICBP cenderung stabil seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih yang kuat, dan dividen yang konsisten. Saham ICBP juga dianggap defensif karena permintaan terhadap produk-produk konsumsi pokok cenderung tetap tinggi, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi. PT Ultra Jaya Milk Industri atau PLTJ. Perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin pasar di industri minuman berbasis susu dan produk UHT di Indonesia. PLTJ memiliki pangsa pasar yang kuat dan loyalitas konsumen yang sangat tinggi. Fundamental keuangan perusahaan ini sangat solid dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil, margin keuntungan yang sehat, serta arus kas yang kuat, menjadikannya perusahaan yang efisien dan berdaya saing tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, saham yang saya beli yaitu PT Unilever Indonesia atau UNVR. Perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin pasar industri barang konsumsi atau consumer goods di Indonesia. Dengan portofolio produk yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, perawatan tubuh, hingga makanan dan minuman, produk-produk dari perusahaan ini merupakan kebutuhan sehari-hari yang permintaannya cenderung stabil. Bahkan saat kondisi ekonomi sedang menantang, menjadikan UNVR sebagai saham defensif. Dari sisi keuangan, UNVR memiliki rekam jejak yang solid. PT Indonesia Tobacco. Perusahaan ini memiliki fokus pada bakar kualitas tinggi dengan bahasa pasar spesifik. Dengan portofolio produk yang khas dan saat ini bisnis menargetkan segmen premium dan pasar, Putih memiliki potensi untuk meningkatkan margin keuntungan sehat. Alasan saya memilih saham PT Indonesia Tobacco adalah untuk mendukung yang paling terpakai. Yang kedua, PT Kimia Farma (KPR). Langsung di saya Kimia Farma ingin melihat perkembangan saham di bidang kesehatan dan sebelumnya pada saat COVID-19 beberapa saham mengalami peningkatan. Yang ketiga, PT Partai Indah Kapuk 2 atau PAN. PT Partai Indah Kapuk 2 merupakan pembangunan proyek perusahaan pendidikan terutama. Saham PAN mungkin juga menarik karena valuasinya yang kompetitif serta peluang diversifikasi portofolio di sekitar properti industri relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan properti residensial. Yang keempat, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul atau SIDO. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul adalah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia dibanding dengan merek yang lain. Posisi ini memberikan keunggulan kompetitif dan potensi kehidupan yang stabil. Yang kelima, PT Summarecon Agung atau SMRA. Saham PT Summarecon Agung juga termasuk pembangunan proyek yang sangat pendidikan dan masih berkembang. Keberhasilan Summarecon dalam menciptakan kawasan terpadu integrated development memberikan nilai tambah yang signifikan, baik dari sisi kenyamanan penghuni maupun daya tarik investasi properti. Yang keenam, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Alasan membeli saham Telkom adalah karena membelinya harganya sangat murah dan mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan karena salah satu perusahaan yang besar dan benar saja. Seperti dicontoh hasil terkecil dari poin itu menunjukkan mendapatkan keuntungan lebih dari 400%. Saya membeli saham BMRI pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 6.350. Kemudian saya membeli sebanyak 500 lot dengan total harga 3.175.000. Lalu pada tanggal 7 Januari saham BMRI per lotnya adalah 35.725 dan 500 lot dihargakan sebesar 17.637.500. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham BMRI selama 6 minggu adalah 455,51% atau sebesar 14.462.500. Saya membeli saham CBNA pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 1.115. Kemudian saya membeli sebanyak 2.000 lot dengan total harga 2.230.000. Lalu pada tanggal 7 Januari harga saham CTRA per lotnya adalah 1.175 dan 2.000 lot dihargakan sebesar 2.350. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading saham CTRA selama 6 minggu adalah 5,38% atau sebesar 120.000. Yang saya membeli saham Gudang Garam pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 13.300. Saya membeli sebanyak 5.000 lot dengan total harga 66.500.000. Lalu pada tanggal 7 Januari saham Gudang Garam per lotnya adalah 13.900 dan 5.000 lot dihargakan sebesar 69.500.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham Gudang Garam selama 6 minggu adalah 4,51% atau sebesar 3 juta. Saya membeli saham Handalan Jaya pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 660 perak. Lalu saya membeli sebanyak 3.000 lot dengan total harga 1.980.000. Pada tanggal 7 Januari saham Handalan Jaya per lotnya adalah 775 perak dan 3.000 lot dihargakan sebesar 2.325.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading saham Handalan Jaya selama 6 bulan adalah 17,42% atau sebesar 345.000. Saya membeli saham Indosemen Tunggal Prakarsa pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 6.850. Lalu saya membeli sebanyak 1.000 lot dengan total harga 6.850.000. Lalu pada tanggal 7 Januari saham Indosemen Tunggal Prakarsa per lotnya itu 7.350 dan 1.000 lot dihargakan sebesar 7.350.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham Indosemen Tunggal Prakarsa selama 6 minggu adalah 7,30% atau sebesar 500.000. Saya juga membeli saham MNCN pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 308 perak. Saya membeli sebanyak 2.000 lot dengan total harga Rp616.000.
Lalu pada tanggal 7 Januari, saham MNCN per lotnya adalah 130 perak dan 2000 lot dihargakan sebesar 260. Maka loss yang saya peroleh dari hasil trading di saham MNCN selama 6 minggu adalah minus 57,79% atau sebesar 356.000. Saya membeli saham PGAS pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 1.560. Saya membeli sebanyak 3.000 lot dengan total harga 4.680.000. Lalu pada tanggal 7 Januari, saham PGAS per lotnya adalah 1.620 dan 3.000 lot dihargakan sebesar 4.860.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham PGAS selama 6 minggu adalah 3,85% atau sebesar 180.000. Satu, PT Asa Internasional atau ICI. Saya membeli saham ICI pada tanggal 26 November dengan harga lotnya seharga 4.990 perak. Saya membeli sebanyak 200 lot dengan total harga 986.000. Pada tanggal 7 Januari, harga saham ICI per lotnya turun seharga 2.930 perak dan 200 lot dihargakan sebesar 586.000. Maka loss yang saya peroleh dari hasil trading di saham ASII selama 6 minggu adalah minus 40,57% atau sebesar 400.000. Menurunnya harga saham ASII disebabkan karena penurunan penjual mobil atau motor, baik akibat daya beli konsumen yang lemah, kenaikan suku bunga, maupun kebijakan pemerintah terkait pajak atau subsidi kendaraan listrik dapat berdampak negatif. 2. PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saya membeli saham BBRI pada tanggal 26 November dengan harga 4.350 perak. Saya membeli sebanyak 1 slot dengan total harga 435.000. Dan pada tanggal 7 Januari, harga saham BBRI per lotnya naik seharga 10.875 perak dan 100 slot dihargakan sebesar 1.087.500. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham BBRI selama minggu adalah plus 150% atau sebesar 652.500. PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Saya membeli saham ICBP pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya seharga 12.000. Saya membeli sebanyak 300 lot dengan total harga 3.600.000. Pada tanggal 7 Januari, harga saham ICBP per lotnya turun seharga 11.225 perak dan 300 lot dihargakan sebesar 3.367.500. Maka loss yang saya peroleh dari hasil trading di saham ICBP selama 6 minggu adalah minus 6,46% atau sebesar 232.500. Penurunan harga saham ICBP disebabkan karena ICBP memiliki pangsa pasar ekspor, terutama untuk produk seperti mie instan. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan perdagangan internasional atau win-win logistik dapat mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan. Lalu yang keempat adalah PT Ultra Giant Industri atau LTJ. Saya membeli saham LTJ pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 1.670 perak. Saya membeli sebanyak 500 lot dengan total harga 835.000. Pada tanggal 7 Januari, harga saham ICBP per lotnya naik seharga 1.820 perak dan 500 dihargakan sebesar 910.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham LTJ selama 6 minggu adalah plus 98% atau sebesar 75.000. Selanjutnya yang terakhir, PT Driver Indonesia atau NVR. Saya membeli saham NVR pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya 1.785 perak. Saya membeli sebanyak 300 lot dengan total harga 535.500. Dan pada tanggal 7 Januari, harga saham NVR per lotnya naik seharga 13.750 perak dan 300 lot dihargakan sebesar 4.125.000. Maka profit yang saya peroleh dari hasil trading di saham NVR selama 6 minggu adalah plus 670,31% atau sebesar 3.589.500. Pertama, saya membeli saham Goto atau Gojek Tokopedia pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya itu Rp70. Saya membeli sebanyak 1.000 lot dengan total harga Rp7.300. Pada tanggal 7 Januari, harga saham Goto per lotnya naik seharga Rp338 dan 100.000 lot dihargakan sebesar Rp33.800. Maka profit yang saya dapatkan dari hasil trading di saham Goto ini selama 6 minggu adalah plus 338,96% atau sebesar 66.100. Yang kedua, PT Indonesia Tobacco. Saya membeli saham ini pada tanggal 26 November dengan harga per lot yaitu Rp266. Saya membeli sebanyak 100.000 lot dengan total harga Rp26.600. Pada tanggal 7 Januari, harga saham ini titik per lotnya turun seharga Rp248 dan 100.000 lot dihargakan sebesar Rp24.800. Maka loss yang saya dapatkan dari trading ini selama 6 minggu adalah minus 6,77% atau sebesar minus Rp1.800. Yang ketiga, PT Kimia Farma atau KF. Saya membeli saham KF ini pada tanggal 26 November dengan harga awalnya yaitu Rp645. Saya membeli sebanyak 20 lot dengan total harga Rp10.210. Pada tanggal 7 Januari, harga saham KF per lotnya naik seharga Rp635 dan 20 lot dihargakan sebesar Rp1.270.000. Maka profit yang saya dapatkan dari trading di saham KF selama ini adalah plus 4,96% atau sebesar Rp60.000. Yang keempat, PT Pata Indah Kapuk 2 Pani. Saya membeli saham Pani pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya yaitu Rp14.700. Saya membelinya sebanyak 1.000 lot dengan total harga Rp14.700. Pada tanggal 7 Januari, harga saham Pani per lotnya naik seharga
Rp17.475 dan 1000 lot dihargakan sebesar Rp17.475.000. Maka profit yang saya dapatkan dari sell trading di saham PANI selama 6 minggu adalah plus 18,88% atau sebesar Rp2.775.000. Kelima ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido. Saya membeli saham Sido ini pada tanggal 26 November dan harga per lotnya itu Rp575. Saya membeli sebanyak 6.000 lot dengan total harga Rp3.450.000. Pada tanggal 7 Januari harga saham Sido per lotnya tetap di harga Rp575 dan 6.000 lotnya sebesar Rp3.450.000. Maka tidak ada untung ataupun rugi yang saya peroleh dari hasil trading ini selama 6 minggu. Yang keenam, PT Semarekon Agung atau SMRA. Saya membeli saham SMRA pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya itu Rp575. Saya membeli sebanyak 10.000 lot dengan total harga Rp5.750.000. Pada tanggal 7 Januari harga saham SMRA per lotnya turun harga Rp496 dan 10.000 lot dihargakan sebesar Rp4.960.000. Maka loss yang saya peroleh dari hasil trading saham SMRA selama 6 minggu adalah minus 13,74% atau sebesar minus Rp790.000. Yang terakhir ada PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saya membeli saham TLKM pada tanggal 26 November dengan harga per lotnya itu Rp2.740. Saya membeli sebanyak 10.000 lot dengan total harga Rp27.400.000. Pada tanggal 7 Januari harga saham TLKM per lotnya naik seharga Rp15.425 dan 10.000 lot dihargakan sebesar Rp154.250.000. Maka profit yang saya dapatkan dari hasil trading di saham TLKM selama 6 minggu adalah plus 462,96% atau sebesar Rp126.850.000. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.